Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awet muda adalah salah satu hal yang sangat diinginkan oleh banyak orang kecuali oleh Adeline Bowman. Pasalnya, ia terjebak dalam fisik seorang perempuan berusia 29 tahun. Hal ini terjadi setelah ia bangkit lagi dari kematiannya pada tahun 1937. Saat itu, Adeline mengalami kecelakaan yang menewaskannya. Namun sambaran petir kembali menghidupkannya, tapi menghentikan proses penuaannya. Kisah hidup seorang perempuan yang tidak bisa menua ini dibungkus secara epik dalam film yang berjudul The Age of Adeline yang dirilis pada tahun 2015 lalu. Serta tidak lupa selalu saya doakan teman-teman semua agar selalu diberikan kesehatan dimanapun Anda berada. Adeline Bowman terlihat membeli ID palsu di sebuah apartemen di San Francisco. Si pemalsu bertanya mengapa dia memilih untuk berusia 29 tahun dengan penampilannya yang seperti ini, dan bahkan dia bisa pangkas umurnya lagi menjadi lebih muda. Adeline hanya tersenyum dan mengatakan bahwa engkau terlalu baik. Saat pergi, Adeline bertanya mengapa dia bekerja membuat ID palsu ketika dia memiliki potensi lebih banyak untuk karirnya yang lain. Adeline tidak sengaja menyebut nama pria itu dengan sebutan Jeff. Namun pemalsu tersebut berdalih bahwa namanya adalah Tony. Adeline memperingatinya untuk tidak ceroboh menyembunyikan identitasnya sebagai pemalsu, karena dia melihat bola bisbol bertanda tangan di mejanya menunjukkan nama aslinya. Hal-hal kecil itulah yang membuat Anda terpeleset, ucap Adeline dan melenggang lalu pergi. Adeline pulang ke apartemennya yang disambut oleh anjingnya. Terlihat di foto bahwa dia telah memelihara anjing hingga keturunannya yang ke-11. Lalu, Adeline menyadari bahwa dia terlambat berangkat bekerja di kantor arsip perpustakaan. Saat bekerja, dia membuka gulungan film dan hidupnya mulai dijelaskan. Dia lahir pada hari tahun baru, pada tahun 1908, menikah, memiliki anak, dan menjadi janda ketika suaminya mengalami kecelakaan selama pembangunan jembatan Golden Gate. Suatu malam, salju yang tidak dapat dijelaskan mulai turun saat dia mengemudi ke rumah orang tuanya, dan menyebabkan penglihatannya selama mengemudi itu terganggu. Mobil Adeline menabrak pembatas jalan dan terjun jatuh di kubangan air yang menyebabkan suhu tubuhnya menurun drastis dan detak jantungnya berhenti. Tidak lama kemudian, kilatan petir menyambar mobil Adeline yang melepaskan 0,5 miliar volt listrik dan menghasilkan arus 60.000 ampere yang menghentakkan jantung Adeline. Dia terbangun dari kondisi anoksianya yang menyebabkan dia tetap berusia 29 tahun selamanya. Adeline tetap melanjutkan hidupnya. Pada awalnya itu tidak terlihat, tetapi ketika putrinya yang bernama Ellen tumbuh lebih tua, itu menjadi lebih jelas. Suatu hari, dia ditarik oleh seorang polisi yang mengambil ID-nya karena dikatakan dia sudah berusia akhir 40-an. Adeline memutuskan untuk pindah dan melakukan penelitian selama setahun di sebuah perguruan tinggi kedokteran. Tetapi, dia tidak dapat menemukan apapun untuk menjelaskan kondisinya di mana dia tidak dapat menua. Suatu malam yang hujan, dia berjalan pulang ketika 2 agen FBI mengikutinya. Mereka memasukkannya ke dalam mobil dan mencoba membawanya ke pesawat terbang. Adeline dengan berani melarikan diri dari bagasi dan memutuskan akan menghabiskan hidupnya dalam pelarian dengan tampilan dan membuat identitas baru setiap dekadenya. Dia juga menjelaskan hal ini kepada putrinya yang sekarang sudah dewasa, dan mereka berdua mengucapkan selamat tinggal yang tulus. Kembali ke masa sekarang. Saat ini, Adeline memiliki identitas baru dan memiliki keuangan yang baik karena dia menginvestasikan uangnya di beberapa perusahaan. Dia juga berencana untuk segera pergi lagi untuk tinggal di sebuah peternakan di Oregon. Ini malam tahun baru dan dia memasuki hotel untuk berpesta.
Di dinding ada fotonya bersama teman-teman, dan itu jelas dari beberapa dekade yang lalu. Dia menatapnya dan melanjutkan untuk menemukan temannya yang sedang bermain piano untuk sebuah pesta. Teman Adeline tidak pernah mencurigainya karena dia merupakan wanita yang buta. Seorang pria muda berjalan ke Adeline dan temannya. Dengan cepat, Adeline mengobservasinya dengan gaya Sherlock Holmes. Dari jam tangan pusakanya yang mahal hingga bekas cat yang ada di tangannya. Adeline tahu dia seorang seniman yang berasal dari keluarga kaya. Adeline lihai dalam kemampuan ini dikarenakan dia memiliki banyak pengalaman dari beberapa perubahan zaman, sehingga ia lebih peka terhadap beberapa situasi. Saat mereka membuat obrolan ringan, Alice Jones berjalan di dalam ruangan. Mereka memiliki momen kontak mata sampai si wanita lain mencium pipi Alice dan Adeline memalingkan muka. Pada tengah malam, dia keluar dari kamar dan menelpon putrinya. Putrinya menyanyikan selamat ulang tahun di telepon dan mengkonfirmasi makan siang keesokan harinya. Seorang pria muda berjalan ke Adeline dan mencoba mengatakan tentang tradisi mencium orang asing di tengah malam tahun baru. Dia bertanya apakah dia pernah mendengar tradisi sebelumnya, dan Adeline berkata iya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada temannya dan berjalan ke lift. Sebelum lift ditutup, Alice mendorong tangannya untuk membuka lift dan mereka turun bersama. Sepanjang perjalanan lift, Alice memperkenalkan dirinya dan Adeline sebagai wanita bernama Jenny. Alice yang memiliki sikap humoris mencoba beberapa celetukan yang akhirnya salah diartikan oleh Adeline. Alice mencoba untuk memuluskan pembicaraannya dan gagal. Alice juga mencoba untuk menanyakan alamatnya, namun Adeline dengan sopan pergi dengan menaiki taksi. Keesokan harinya di sebuah restoran, Adeline bertemu dengan putrinya yang sudah lanjut usia, dan mereka saling berbagi pelukan di setiap tahunnya dan saling mengucapkan selamat tahun baru. Sesudah itu, Adeline kembali ke tempat kerja. Rekan kerjanya menyebutkan ada seorang dermawan yang murah hati akan datang untuk menyumbangkan beberapa buku. Dan orang yang datang tersebut itu ternyata adalah Alice. Dia membawa buku-bukunya yang memiliki bunga dalam namanya. Rupanya Alice pernah melihatnya di rapat dewan dan tahu jika Adeline bekerja di sana. Alice memintanya untuk berfoto sebagai penerima sumbangan yang mereka lakukan untuk publisitas, dan dia dengan cepat mengatakan tidak karena Adeline tidak suka difoto. Alice kemudian menawarkan opsi kedua, yaitu pergi berkencan, dan Adeline tetap mengatakan tidak. Hingga akhirnya Adeline berubah pikiran dan menyetujui kencan tersebut. Di adegan berikutnya, Alice mengajaknya ke terowongan di bawah San Francisco, di mana itu merupakan tempat yang belum Adeline kunjungi semasa hidupnya. Mereka menemukan sebuah perahu sejarah yang terkubur di sana. Alice memberitahu banyak tentang dirinya sendiri dan kemudian bertanya tentang kehidupan Adeline, yang hanya dijawab, "Saya memiliki anjing." Saat mereka pergi, dia menawarkan untuk menceritakan lelucon padanya, dan jika dia tertawa, maka dia harus pergi bersamanya lagi. Alice menceritakan lelucon yang mengerikan, dan rupanya Adeline pun tertawa. Di hari berikutnya, Adeline pergi ke apartemen Alice untuk kencan berikutnya, di mana mereka menikmati makan malam, anggur, dan mendengarkan musik jazz. Mereka lalu menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya, Alice sedang berbicara di telepon dan mengalami masalah dengan panggilan kerja dalam bahasa Portugis. Alice tercengang mendengar Adeline membantunya berkomunikasi menggunakan bahasa Portugis, dan dia pun pergi. Di perjalanan, Adeline melihat sebuah bangku di taman kosong yang membuatnya mengingat masa lalu, di mana terdapat seorang pria tak dikenal sedang menunggu kedatangannya dengan menggenggam sebuah kotak cincin, dan Adeline akhirnya memutuskan tidak menemui pria itu.
Setibanya di apartemennya, Adeline menemukan anjingnya telah terbujur kaku. Hasil diagnosa dokter bahwa anjingnya mengalami penyakit parah dan memberikan saran untuk menyuntik mati anjingnya agar tidak terlalu lama menderita. Adeline pun berkabung atas hidupnya yang selalu sendiri. Dia juga membuka kenangan foto lamanya. Secara tidak sengaja, Adeline bertemu dengan Alice di luar apartemen murahnya di Chinatown, dan dia agak panik. Alice mengatakan bahwa dia mendapat alamat Adeline melalui tempat kerjanya. Adeline saat ini sangat terpukul atas kepergian anjingnya, dan tampaknya dia agak sedikit kesal kepada Alice yang selalu mencari tahu keberadaan privasi Adeline. Dia pun pergi sambil mengatakan bahwa dia akan segera pindah untuk memulai hidup baru. Keesokan hari, Putri Adeline berada di apartemennya untuk membantu mengemas barang-barang dan sedikit bernostalgia dengan kenangan masa lalu mereka berdua. Dia berbicara tentang kesulitan menaiki tangga dan ingin pindah ke rumah pensiun di Arizona. Adeline kesal dan mengatakan dia berencana pindah ke Oregon sehingga mereka bisa lebih sering bertemu. Putrinya mendesak Adeline untuk berhenti berlari dari kehidupannya karena mungkin orang-orang yang menjalin hubungan cinta dengannya sudah lama meninggal. Adeline kembali menemui Alice untuk meminta maaf yang disampaikan oleh resepsionis di sana. Kepada telepon yang masih menyala, Adeline mengatakan ingin sekali mengajaknya pergi berkencan untuk menebus kelakuan kasarnya tempo hari. Kemudian mereka berdua pun pergi ke bioskop drive-in tua yang telah terbengkalai. Adeline menjelaskan sejarah seolah-olah dia ada di sana. Mereka lalu minum anggur dan melihat bintang-bintang di langit. Alice memintanya untuk menghadiri pesta ulang tahun yang ke-40 orang tuanya, dan Adeline menyetujui itu. Dalam perjalanan ke sana, Adeline mengemudi mobil seolah-olah dia memiliki 9 nyawa sebagai lelucon dan menjemput saudara perempuan Alice. Mereka memasuki rumah orang tua Alice dan dia disambut oleh William Jones, yaitu ayah Alice, yang tiba-tiba segera memanggilnya dengan nama Adeline. Adeline kemudian berdalih bahwa namanya adalah Jenny. William sangat kaget melihat wajahnya mirip sekali dengan kenalannya di masa lalu. Adeline mengatakan itu adalah nama ibunya. William sangat terguncang dan mengatakan mereka sangat dekat. Keesokan paginya, William tidak bisa berhenti berbicara tentang Adeline. Ada kilas balik lain yang menjelaskan bagaimana mereka berdua bertemu. Adeline mengalami masalah mobil saat dia tinggal di Inggris, dan dia adalah seorang tentara yang belajar kedokteran di luar negeri. Mereka berdua kembali ke Amerika bersama. Dia mendorong William untuk mengikuti mimpinya tentang astronomi, alih-alih kedokteran. Dialah orang yang memegang kotak cincin di bangku taman waktu itu. William menjelaskan hal-hal tentang Adeline yang diambil oleh Alice, seperti minatnya pada bahasa dan keterampilan mengemudi. Perbincangan itu yang membuat istrinya sedikit kesal karena William masih mengingat masa lalunya. Di malam harinya, mereka bermain permainan trivia. William sedang dalam rekor 47 kemenangan beruntun. Adeline berpura-pura tidak tahu jawabannya. Tetapi setelah disupport oleh Alice, dia berusaha sekuat tenaga dan menang. Keluarga mulai bercanda bahwa mereka tidak tahu apa yang akan terjadi lebih dulu. Adik Alice juga menyinggung mengenai ayahnya yang selalu mengamati meteor yang diprediksi akan datang namun tidak pernah terlihat, yang dia beri nama meteor tersebut Della, yaitu nama panggilan Adeline. Selesai bermain, semua orang mulai berpencar untuk melakukan aktivitas masing-masing. Adeline yang keluar bertemu dan berbicara dengan William. Dia juga bertanya mengapa ia menamai meteor tersebut dengan nama ibunya. William menjawab bahwa meteor tersebut muncul setiap 200 tahun sekali, dan hingga kini masih belum ditemukan seperti nama ibunya, yang sudah tidak pernah muncul lagi.
Keesokan paginya di depan rumah, William melihat terdapat serangga di rambut Adeline, dan dia melihat bekas luka di tangan kirinya, yaitu bekas luka dari jahitan yang dia buat saat mereka dulu berdua sedang mendaki gunung. William segera mengobrak-abrik gudang tuanya untuk menemukan gambar Adeline agar memastikan dia tidak gila. Dan ternyata setelah ia telusuri, memang betul Adeline memiliki bekas luka yang sama. William mengejarnya untuk meminta jawaban. Bertanya apakah ini alasan dia meninggalkannya. Dia bilang iya, karena dia takut seseorang akan melakukan penelitian terhadapnya. William memohon padanya untuk tidak lari lagi demi Alice putranya. Tetapi Adeline mengatakan bahwa dia tidak tahu caranya. Adeline berlari kembali ke rumah dan menulis catatan untuk Alice, berkemas mengambil kunci mobilnya dan pergi. Ketika Alice tiba di rumah, dia bingung ayahnya tidak menjelaskan apapun. Alice mendapati pertanyaan sederhana dari ayahnya, yaitu, bagaimana Alice tahu bahwa kau mencintainya? Jawaban Alice membuat William tersenyum dan menyerahkan kunci mobilnya untuk mengejar Adeline. Adeline sedang mengemudi di hutan ketika dia berhenti. Dia lalu menelepon putrinya dengan hati yang sedikit kebingungan. Akhirnya, dia memutuskan akan berhenti berlari dan kembali kepada Alice. Lalu saat mobilnya berbalik arah, sebuah truk derek menabraknya. Entah kenapa, salju ketika itu mulai turun lagi. Alice tiba di tempat kejadian, kemudian beberapa tim medis datang dan segera memberikan pertolongan pertama. Untuk yang kedua kalinya, Adeline lolos dari maut dan ambulans membawanya ke rumah sakit. Adeline terbangun di rumah sakit dan mengatakan bahwa dia sangat mencintai Alice. Dan tak lama kemudian, putrinya tiba. Dia juga melihat Alice berada di sana, lalu berkata bahwa dia adalah neneknya Adeline. Adeline mengatakan kepada putrinya bahwa Alice sudah tahu cerita yang sebenarnya, dan dia menangis kegirangan dan memeluknya. 1 tahun kemudian, Alice dan Adeline akan pergi ke pesta malam tahun baru. Adeline menyarankan putrinya untuk pergi keluar, tetapi dia memiliki malam kencan, yaitu dengan anak anjing barunya. Sebelum pergi, Adeline memeriksa cermin dan melihat ada yang aneh dengan dirinya. Dia mencabut rambut yang berwarna abu-abu, seakan itu pertanda penuaan mulai terjadi kembali padanya. Rupanya, kombinasi defibrilator dan hipotermia telah memulihkan kemanusiaannya. Di luar, berita mengatakan bahwa meteor bernama Della yang dinantikan William akhirnya muncul setelah keterlambatannya selama setengah abad dan bersinar lebih terang dari sebelumnya, dan film pun berakhir. Menurut kalian, apakah kehidupan abadi itu patut dijalani oleh seorang manusia? Sedangkan di luar sana banyak ilmuwan yang berpikir untuk menciptakan alat agar manusia dapat hidup abadi. Dari film ini, kita bisa belajar bahwa manusia hidup hanya untuk menghabiskan waktu di dunia ini. Apakah bisa manusia bertahan dari waktu itu sendiri? Seperti halnya dalam film Kapten Amerika yang memilih untuk kembali ke masa lalunya melalui mesin penjelajah waktu. Sekian review film dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.